Halo teman-teman, hari ini saya akan sharing hal yang remeh saja, tapi semoga ada manfaatnya dan hal ini barangkali luput dari perhatian banyak orang. Nah, hari ini saya akan sharing 2 poin atau 2 hal kelebihan dari motor Yamaha yang tidak dimiliki oleh brand lain. Mungkin di kesempatan lain saya akan share yang kelebihan lainnya maupun kekurangannya. Namun hari ini saya cuma fokus di 2 poin saja. Poin pertama adalah pada spionnya. Jadi spion pada motor Yamaha itu memiliki keunikan. Nah, ini adalah spion yang sebelah kiri. Jadi spion sebelah kiri ini kalau kita mau memasang atau melepas, itu ulirnya adalah ulir yang pada umumnya. Maksud saya adalah jika kita ingin membuka, maka kita cukup memutar berlawanan pada jarum jam seperti ini. Jadi kita putar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika kita ingin mengencangkan, kita putar lagi searah jarum jam seperti ini. Jadi tidak ada bedanya dengan motor pada brand lain. Namun saya perlu perlihatkan, walaupun sama dengan brand lain, mengapa Yamaha tidak mengubah apa-apa di sini? Karena konsepnya adalah spion ini di dalam perjalanan kita kadang-kadang kita crash atau menyambar kendaraan lain. Nah, apa yang terjadi? Jadi walaupun ini kita sudah kunci, namun jika ada crash dari depan, maka spion ini akan terputar seperti ini. Jadi crash dari depan menghantam, spion akan terputar seperti ini. Sehingga kita tidak jatuh, teman-teman. Bayangkan jika spion ini tetap pada posisi begini, dihantam, dia tidak memiliki mekanisme untuk berputar. Maka kemungkinannya ada 2, yaitu yang pertama spion ini patah atau terlempar, dan yang kedua kita jatuh. Jadi spion ini tetap pada posisinya tapi motor kita jatuh. Jadi untuk meredam crash atau benturan dari depan, ini main atau terputar ke dalam seperti ini. Sehingga Yamaha tidak perlu mengubah ulir dari spion sebelah kiri. Nah, ini juga ada di semua motor brand lain. Namun kelebihan Yamaha ada di spion sebelah kanannya. Nah, sebelum saya jelaskan kelebihannya, atau teman-teman pasti sudah bisa menebaknya, ini juga baik atau berguna untuk teman-teman yang ingin membuka spion sebelah kanan. Jadi jangan dipikir baut ini sama dengan baut pada umumnya. Misalnya kita membuka, kita akan memutar berlawanan arah jarum jam. Sebenarnya itu bukan membuka, teman-teman. Malah kita semakin mengencangkannya. Nah, apa bahayanya? Baut ini akan slack. Karena kita berpikir, saya akan membukanya, saya akan menggunakan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Kita malah menguncinya semakin keras. Nah, syukur-syukur kalau tidak slack. Dan tidak akan pernah terbuka, karena ini adalah mengunci. Karena ulirnya dibuat terbalik dengan ulir pada baut pada umumnya. Jadi pada saat kita putar ke sebelah atau ke arah berlawanan arah jarum jam, dia itu mengunci. Namun jika kita putar searah jarum jam, malah dia terbuka. Nah, ini buktinya. Jadi malah terbuka jika searah jarum jam. Jika kita putar berlawanan, malah mengunci. Kayak begini, ini mengunci. Kalau seperti ini, malah terbuka. Nah, apa fungsinya? Kenapa Yamaha repot-repot mengubah ulir ini? Pastinya sama dengan yang sebelah kiri. Tapi yang sebelah kiri tidak perlu repot-repot dirubah, atau dia baut pada umumnya. Baut sebelah kanan ini harus dirubah karena apa? Sama, jika ada crash dari depan,
ini bisa terputar ke dalam. Namun jika baut ini tetap sama dengan baut pada umumnya, maka pada saat crash kemungkinannya juga hanya dua. Kalau bukan ini patah atau terlempar, maka kita sebagai pengendara akan jatuh, karena ini akan menahan, karena dia tidak mau terputar ke dalam. Seperti itu teman-teman. Kelebihan yang kedua atau poin kedua yaitu pada lengan ayunnya. Jadi ini. Nah, lengan ayun ini mungkin terlihat biasa saja untuk motor zaman sekarang. Tapi pada setahun sekitar 1993-1994, lengan ayun seperti ini sangat luar biasa. Karena pada zaman itu lengan ayun tidak bagus ini, jadi bentuknya yang zaman dulu itu cuma satu lempeng besi saja, sedangkan sekarang sudah berbentuk kotak. Nah, pada tahun 1993-94 itu, pada saat itulah pertama kali Yamaha memulai lengan ayun yang berbentuk kotak seperti ini, dan itu di motor Yamaha Force One. Dan teknologi ini terus sampai dipakai ke F1 set atau Force One set, lalu pindah ke Force One set Air yang biasa orang sebut Fish Air, lalu pindah ke generasi Jupiter yang sudah 4 tak Jupiter, kemudian Jupiter set, kemudian Jupiter set Burhan atau New Jupiter set, kemudian Jupiter set Robot, dan sampai ke Jupiter set One ini. Nah, selain berbentuk kotak seperti ini yang lebih kokoh dan stabil, ada yang unik yang Yamaha buat. Yang kedua adalah shock breaker ini ditopang bukan hanya satu lempeng besi saja, ya biasanya itu di bagian dalam saja. Sedangkan ini bukan hanya bagian dalam ini, tapi juga berbentuk U sehingga ada lempeng besi bagian luar. Ini. Jadi dia berbentuk U seperti ini. Untuk membuatnya lebih stabil dan kokoh. Jadi itu yang kedua. Yang pertama dengan ayunnya berbentuk kotak. Yang kedua yang menyangga shock breaker ini dua lempeng besi yang dilas pada bagian sini dan juga di sini dan di bagian bawah tentu saja. Namun apa keunikan poin kedua ini, yaitu ada di lengan ayun sebelah kanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat lengan ayun sebelah kanan ini, posisi U yang tadi saya sampaikan itu yang dua besi ini dibuat bergeser. Ini tidak pasti dengan ayun ini, sehingga Yamaha melasnya di sini, kemudian juga dibantu oleh besi ini dan dilas di sini. Ini konsekuensi dari menggeser penahan shock breaker ini lebih keluar dari dengan ayunnya, jadi dia lebih keluar. Kalau teman-teman ingat yang sebelah kiri itu bentuk U ini pas ada di dengan ayun. Ini dia. Ini ya, tidak keluar. Sedangkan ini keluar. Nah, hal ini pertama kali saya jumpai di motor Yamaha Force One. Menurut saya, Yamaha telah berbuat kesalahan sehingga Yamaha terpaksa menggeser dudukan ini agak ke kanan. Namun tebakan saya keliru, karena setelah Yamaha memproduksi F1 set, yaitu generasi kedua setelah Force One, itu tetap seperti ini. Jadi pada lengan ayun sebelah kanan tetap dudukan shock breakernya ini dibuat agak melebar.
Nah, demikian juga pada saat saya membeli F1ZR atau Fish Air, itu juga saya jumpai hal seperti ini. Terus berlanjut pada saat masuk ke generasi 4 tak, ke Jupiter Z Burhan, Jupiter Z Robot, dan akhirnya tiba di Jupiter Z1. Ternyata Yamaha, menurut pendapat pribadi saya, itu dia memperhatikan detail sasisnya. Jadi, maaf kalau saya salah. Jadi dengan ayun ini terus sampai ke sini, ini dipasang pada sasis atau rangka. Jadi Yamaha sangat memperhatikan kestabilan ergonomis sasis dengan output mesin, sehingga dia mengorbankan dudukan shockbreaker ini, sehingga digeser agak keluar untuk yang sebelah kanan. Padahal menurut saya, apalagi kalau kita lihat brand lain yang dulu itu dengan mudahnya ini dibuat pas pada lengan ini, tapi Yamaha memilih tidak. Nah, ini menurut saya suatu kelebihan. Jadi Yamaha memang terkenal dengan rancangan geometrinya. Semua diperhitungkan dengan baik, dicoba dengan baik, sehingga konsekuensinya adalah Yamaha mengorbankan hal ini, sekaligus memberi kelebihan yang lebih banyak. Jadi perkiraan saya bahwa Yamaha telah melakukan kekeliruan dan tidak rapi pengerjaannya ternyata salah, karena dari tahun 93, 94 sampai tahun 2023 ini, yaitu sudah 30 tahun, Yamaha tidak mengubah dudukan shockbreaker ini. Artinya Yamaha tahu persis bahwa ini harus seperti itu, harus di posisi sini. Sebenarnya mudah saja teman, ini bisa saja dibuat lebih keluar sekitar 0,8 cm, maka dudukan shockbreaker ini akan pas. Jadi ini dengan ayun ini ada di posisi sini, sehingga ini besi ini, dudukan shockbreaker ini juga tersangga dengan baik. Tapi Yamaha mementingkan dudukan dengan ayun ini pada sasis. Mungkin tujuannya supaya lebih stabil atau kokoh, saya juga kurang tahu. Ya jelas ini saya masukkan kepada poin kedua, dan semoga teman-teman tidak salah paham juga seperti saya. Ini ada maksud tertentu dari Yamaha. Sekian sharing saya, maaf agak panjang videonya. Terima kasih sudah menonton.